lagi dengan saya Vivi dalam membahas KTI. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan suatu ide. Nah, sambil penjelasan nanti saya izin lihat contekan supaya lebih terarah apa yang saya sampaikan poin per poinnya. Tapi penjelasannya tidak lihat ini terus ya. Oke, yang pertama itu pentingkah masalah itu untuk dibuatkan karya tulis atau pentingkah masalah tersebut dikaji. Kita harus mengetahui apakah masalah itu penting untuk dikaji sekarang. Jangan sampai tidak terlalu penting. Ada hal yang lebih penting yang perlu kita kaji. Nah, sehingga teman-teman harus memperhatikan jika menemukan suatu ide atau menemukan suatu masalah, tidak semua hal yang tidak sesuai yang terjadi tidak sesuai dengan seharusnya harus dibuatkan karya tulis ilmiah. Karena bisa jadi itu tidak penting atau belum dibutuhkan sekarang, dan ada hal yang mungkin lebih penting yang harus teman-teman kaji yang lain. Oke, jadi yang pertama tadi itu adalah pentingkah dikaji sekarang. Kemudian kita melangkah ke yang kedua, yaitu menarikkah masalah itu untuk kita. Menarikkah masalah itu dikaji oleh si yang mau menulis atau siapa yang mau membuat karya tulis ilmiah. Kenapa perlu diperhatikan? Karena apabila suatu masalah tidak menjadi hal yang menarik untuk yang akan menulis atau membuat karya tulis ilmiah, ketakutannya nanti teman-teman tidak fokus dalam mencari data atau jenuh dalam proses penelitian atau proses pembuatan karya tulis ilmiahnya karena tidak merasa nyaman, karena kalian tidak memiliki ketertarikan terhadap masalah yang teman-teman ingin kaji. Nah, sesuatu hal yang ingin kita kerjakan harusnya terlebih dahulu dicintai, kan? Harusnya terlebih dahulu dicintai supaya kita nyaman atau bahagia dalam proses membuatnya. Termasuk dalam membuat karya tulis ilmiah, haruslah masalah yang menarik, masalah yang bisa kita cintai, masalah yang bisa kita sukai, supaya kita tidak terbebani atau tidak merasa terpaksa dalam membuat karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga, cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan. Nah, cukuplah kemampuan, pengetahuan, dan sarana yang dimiliki. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan dari tiga ini. Misalkan pengetahuan, ya kita yang mungkin masih duduk di bangku SMA, masih menjadi seorang mahasiswa, tentunya beda pengkajian kita dengan orang-orang yang sudah sudah doktor, sudah profesor, karena mereka pemahamannya sudah lebih di atas dibandingkan kita, karena mereka lebih dulu belajar terkait apa-apa yang perlu mereka pelajari di bidangnya masing-masing. Kan misalnya teman-teman adalah jurusan biologi, tapi mendapatkan masalah yang menarik dari teknologi misalnya, tapi pemahaman teman-teman tentang teknologi itu masih sangat sedikit, tapi karena menarik untuk kalian langsung melakukan penelitian. Tidak, teman-teman harus pertimbangkan bahwa kapasitasnya teman-teman atau pengetahuan yang teman-teman miliki tidak cukup untuk mengkaji masalah tersebut. Oke, seperti itu. Kemudian sarana dan lain-lainnya, jadi kayak biasanya kan ada penelitian, misalnya penelitian biologi harus punya bakteri ini. Nah, kita harus perhatikan ada tidak yang bisa kita dapatkan bakteri tersebut. Jangan sampai bakteri yang teman-teman butuhkan, ini contoh ya, jangan sampai saya salah nanti diserbu sama anak biologi. Siapa tahu teman-teman membutuhkan bakteri yang jarang didapatkan sehingga susah diperoleh nantinya untuk dilakukan analisisnya nanti pada proses pengambilan datanya. Jadi perlu dipertimbangkan semuanya seperti itu. Kemudian yang keempat, mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh data? Mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh datanya? Ya, sangat perlu diperhatikan ini, karena hasil dari karya tulis ilmiahnya kita adalah kesimpulan berdasarkan data yang kita dapatkan. Nah, apabila datanya sulit didapatkan, bagaimana caranya kita mendapatkan kesimpulan untuk karya tulis ilmiahnya? Sehingga sangat perlu diperhatikan pengambilan data itu mudah atau kita dapat mengambil datanya. Jangan sampai
Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita menyelesaikan karya tulisnya, atau kita memperhatikan rentang waktunya, karena bakalan berpengaruh ke bagaimana kita menganalisis atau menganalisa di karya tulis ilmiahnya kita. Kita harus memperhatikan. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin menjadikan karya tulis ilmiah sebagai tugas, atau yang mahasiswa sebagai tugas akhir, skripsi lah ceritanya. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan rentang waktu. Sesuaikan masalah yang teman-teman ambil dengan waktu yang teman-teman targetkan. Mungkin kita tidak bisa semuanya memastikan bahwa harus waktu penelitiannya segini, tapi setidaknya kita punya hitungan-hitungan kasar terkait berapa lama waktu yang akan kita butuhkan untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian kita bisa membuat laporan hasil penelitiannya. Seperti itu yang saya maksud, teman-teman. Itu dia yang terakhir ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ide penelitian. Oke teman-teman, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait penentuan ide penelitian, atau terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memfikskan judul atau ide penelitiannya kita. Karena pada saat kita menentukan suatu ide dan ternyata ada hal-hal yang menjanggal nantinya, bisa menghambat kita dalam penyelesaian laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiahnya kita. Sehingga pertimbangkanlah hal-hal yang bisa menghambat kita, sehingga sedari dulu kita mencegah ketidakmampuan kita menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Terima kasih sudah dinonton sampai di menit-menit ini. Jangan lupa berikan dukungannya ke kami. Jangan lupa like, komentar yang membangun, serta dibagikan ke teman-temannya. Dan yang paling bagus lagi, teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami membagikan video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.